Dan untuk mengetahui situasi Ramadan di Arab Saudi dan bagaimana pelaksanaan umroh yang baru dibuka pada awal Ramadan ini, kami sudah tersambung dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Pak Eko, apa kabar? Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Aldi dan Mbak Sarah. Ya. Baik, kami alhamdulillah sehat di sini. Alhamdulillah. Pak Eko, ini kan sudah tahun kedua ya, berarti Ramadan di masa pandemi. Sebelumnya tahun lalu kita ingat bahwa Masjidil Haram di Mekah sama sekali tidak membuka bordernya untuk seluruh umat yang ingin melaksanakan ibadah umroh ataupun haji dari luar negeri begitu. Di tahun kedua pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini apa yang berbeda dari tahun lalu, Pak Eko? Yang berbeda adalah bahwa kali ini Ramadan sedikit lebih longgar. Kalau dulu tahun lalu kita ingat lockdown ya, pusat perbelanjaan pada tutup, kita nggak boleh makan dan sebagainya. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada sedikit perbaikan, hanya memang masih juga pembatasan sosial diberlakukan. Pembatasan sosial secara ketat diberlakukan oleh pemerintah Saudi. Jadi sampai sekarang kita belum boleh juga makan buka bersama ya, buka bersama di restoran belum boleh. Kemudian jadi kalau kita beli makanan harus take away. Kemudian juga sholat. Nah, yang kedua sholat ini sangat dibatasi oleh pemerintah Saudi, kira-kira sekitar 30 menit saja di sholat tarawih ya maksud saya. Sholat tarawih itu suratnya pendek-pendek, kemudian diusahakan secepat mungkin, sekitar 30 menit lah. Jadi bahkan ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat tarawih hanya 7 rakaat. Jadi 4 rakaat untuk tarawihnya dan 3 rakaat witir. Ini tentunya untuk menghemat waktu sholat. Ya, itu mengenai sholat. Kemudian yang berikutnya mengenai umroh juga. Nah ini umroh memang betul tadi sampaikan dibuka untuk ekspatriat juga, hanya memang dengan pemberlakuan yang syarat-syarat yang sangat ketat, seperti tadi sampaikan. Oke. Ya, baik. Pak, ini kan memang umroh sudah dibuka walaupun ini terbatas dan juga syarat-syaratnya ini banyak sekali. Nah, ini apakah dengan dibukanya umroh ini ada harapan, secerca harapan untuk WNI dari Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh dalam waktu dekat? Karena kan pengen juga gitu ya pasti banyak ibadah. Sekali ya jamaah umroh Indonesia yang sudah menunda perjalanan umroh. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan umroh dibuka adalah umroh untuk selama bulan Ramadan itu dibuka. Nah sebenarnya umroh secara keseluruhan bukannya ditutup. Selama ini selalu dibuka, hanya memang bagi Indonesia dan 19 negara lainnya, itu untuk sementara belum boleh masuk ke Saudi. Tentunya termasuk juga belum boleh untuk umroh. Nah ini tentunya juga sesuatu yang kita harapkan segera dicabut oleh pemerintah Saudi. Hanya memang tentunya pemerintah Saudi mempertimbangkan juga perkembangan penanganan COVID di berbagai negara. Nah ini tentunya kita berharap kiranya pemerintah Saudi segera mempertimbangkan kembali ya pencabutan ini, tapi tentunya kita pun juga di Indonesia harus berusaha agar supaya COVID di tempat kita bisa segera tertangani. Tanpa itu saya kira sulit bagi pemerintah Saudi untuk mempertimbangkan kembali masuknya jamaah kita untuk melaksanakan umroh. Tapi kan tadi Pak Eko menyebutkan bahwa ekspatriat yang ada di Saudi diperbolehkan untuk menjalankan ibadah umroh. Sejauh ini sudah banyak belum WNI yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah umroh di Saudi? Mengingat sebetulnya ibadah umroh pada bulan Ramadan menjadi salah satu hal favorit juga yang dilakukan oleh banyak orang ya? Betul. Jadi sampai sekarang cukup banyak. Hanya memang kita sulit untuk mendata berapa jumlah WNI yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ekspatriat maksud saya, yang sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Kenapa? Karena mereka langsung mendaftar ke aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Saudi untuk beribadah umroh. Jadi kita pun di sini juga harus mendaftar untuk melaksanakan umroh. Tentunya syarat 3 tadi itu. Satu adalah mereka yang sudah 2 kali memperoleh vaksin,
mereka yang sudah 14 hari memperoleh vaksin yang pertama per 1 Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang sudah sembuh COVID. Jadi mereka yang tidak masuk kategori itu, walaupun mereka sudah tinggal di sini, ya tetap tidak bisa kemudian melaksanakan ibadah umroh. Harus digarisbawahi adalah yang saat ini diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh warga negara asing di Arab Saudi adalah mereka yang ekspatriat atau bekerja di sana kemudian sudah melaksanakan vaksinasi begitu. Artinya nih mungkin ya benar kata Sarah tadi, jadi secerca harapan lah semoga dengan adanya pembukaan border bagi ekspatriat untuk umroh ini menjadi kedepannya akan lebih mudah ataupun akan lebih lancar ya perjalanan agar semua masyarakat bisa kembali menunaikan ibadah umroh. Pak Eko, ini terkait dengan puasa di sana nih. Ini dengan adanya pelarangan untuk dine in ya, kan harus take away. Dan juga kalau misalnya kegiatan berkumpul, mungkin KJRI ingin membuka buka bersama dengan WNI di sana, apakah sudah boleh apa belum nih Pak? Atau mungkin bukanya kumpul-kumpulnya melalui virtual gitu? Iya, jadi kita pun juga termasuk yang harus mematuhi ketentuan pemerintah Saudi. Jadi maksimal 20 orang yang boleh berkumpul dalam satu tempat. Ya, apalagi kalau di ruangan tertutup ini sangat diawasi oleh pemerintah Saudi. Jadi dendanya juga cukup besar ini. Kalau misalnya suatu institusi melaksanakan kumpul-kumpul bersama, apakah itu buka bersama ya? Kalau ketahuan pemerintah Saudi lumayan juga dendanya, ada 10.000. 10.000 real itu sekitar berapa itu? 40 juta lebih. Jadi besar juga dendanya. Begitu juga mereka yang mengikuti. Nah, kami di KJRI juga mematuhi ketentuan ini dan kami memang sangat hati-hati untuk tidak mengumpulkan warga kita dalam kaitan dengan buka bersama. Jadi ya kita harus menahan diri lah. Kita harus menahan diri lebih sebentar lagi lah kira-kira ya karena vaksinasi sudah dilakukan. Tapi apa sih rencana dari KJRI sendiri Pak Eko untuk merangkul masyarakat Indonesia yang ada di sana? Mungkin sudah banyak juga mereka yang sudah kangen banget sama kampung halaman, udah 2 tahun nggak pulang begitu, atau mungkin ada banyak TKI, TKW di sana yang kemudian lagi-lagi harus menunda perjalanan pulangnya ke Indonesia. Apa yang dilakukan oleh KJRI untuk merangkul mereka agar tetap kuat di masa Ramadan di pandemi tahun kedua ini? Ya, kita selalu secara virtual ya, kita selalu menghimbau warga kita untuk terus menjaga diri tentunya, kesehatan diri dan keluarganya. Nah, bagaimana kita merangkul mereka ya terus kemudian berkomunikasi secara virtual. Secara virtual ya. Kita punya di KJRI punya beberapa program ya untuk menyapa masyarakat kita ya. Kemudian selalu membuka hotline ya, call center kita selalu terbuka kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai perkembangan di Indonesia atau ketentuan-ketentuan lainnya, pelayanan kita selalu kita membuka diri. Kemudian juga kita mempunyai beberapa penghubung kita atau yang disebut dengan pelayanan warga di berbagai kota. Nah, tempat mereka inilah yang saya minta untuk selalu berkomunikasi dengan warga kita kalau ada kesulitan. Ya, mereka yang kemudian akan menyampaikan ke kita dan kita akan selalu siap sedia untuk memberikan layanan kepada para warga kita. Jadi insya Allah mereka juga selalu terinfo tentang berbagai perkembangan baik itu di Saudi maupun di Indonesia. Baiklah, terima kasih nih Pak Eko sudah mau bergabung bersama kami di Connected Ramadan. Semoga puasanya lancar ya Pak ya. Iya, salam juga untuk warga negara Indonesia yang ada di sana meskipun masih harus terbatas aturan lockdown ataupun pembatasan sosial. Pastinya semoga tetap semangat agar puasa tahun ini tetap memberikan banyak berkah, manfaat dan pahala untuk kita semua. Terima kasih Pak Eko Hartono, Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.